Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 2,77%. Ini cukup signifikan ya, setelah beberapa hari cryptocurrency market cenderung meningkat terus. Dan sekarang total market cap-nya mencapai di 1,07 triliun US dollars. Nah, untuk Bitcoin kita bisa di sini ada koreksi sebesar 1,85% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang Bitcoin trading di angka 24.384 dolar ya. Jadi signifikan di bawah dari 24.000 kemarin. Bahkan kalau kita ngomong soal weeknya, kemarin week tertingginya itu sampai di 26.000. Ya, kenapa bisa seperti ini kita bahas di belakang ya, karena ada berita yang masuknya mungkin fundamental dan spesifik ke kripto ya. Lalu untuk Ethereum, dia terkoreksi sebesar 3,38% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 1.650. Sementara untuk BNB, dia malah meningkat sebesar 0,06%, dan dia trading di angka 311,22. Lalu untuk XRP dia terkoreksi, dia terkoreksi sebesar 3%, lebih tepatnya 3,03%, dan sekarang trading di angka 36 sen. Lalu untuk Cardano, dia terkoreksi sebesar 5,60%. Ini cukup besar ya. Dan dia trading di angka 32 sen. Untuk Polygon Matic lebih besar lagi, dia terkoreksi sebesar 7%-an ya, 7,05 lebih tepatnya. Dan trading sekarang di angka 1 dolar lebih 12 sen. Yang terakhir ada Dogecoin, dia terkoreksi sebesar 6,8% dan trading di angka 7 senan ya. Nah, jadi overall seperti itu ya, hari ini bisa dibilang simpelnya semua cenderung terkoreksi. Nah, untuk ekonomi kalender seperti apa? Untuk ekonomi kalender pada hari ini kita bisa lihat ya, akan ada beberapa data penting dari US. Yang pertama akan keluar, dan ini bisa dibilang keluarnya cukup pagi lah dalam tanda kutip ya. Dia keluar data itu jam setengah 8 malam, nanti akan keluar building permits. Ini penting karena kenapa? Building permits ini menunjukkan berapa besar demand dari properti di US ya. Semakin banyak building permit yang keluar, semakin besar demand-nya. Jadi otomatis kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi, karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD ya. For now dia forecastnya 1,3an ya, 1,34 lebih tepatnya. Harapan kita dia bisa lebih rendah daripada itu. Ini kalau dari data-data sebelumnya cenderung sesuai dengan harapan kita. Semoga saja kali ini bisa sesuai juga ya. Nah, selanjutnya kita bisa di sini juga akan ada initial jobless claims. Ini juga penting karena ini langsung berhubungan dengan dual mandate dari the Feds ya. Apabila initial jobless claim mulai meningkat ya, ini akan di take as negative or bearish for USD. Jadi tentunya kita ingin dia lebih tinggi daripada forecast. Ya, terakhir dia udah lumayan lebih tinggi nih. Semoga saja pada kali ini dia lebih tinggi lagi daripada forecast sehingga bisa kembali membuat USD lanjut melemah. Karena kemarin bisa dibilang ada sedikit rally di sini yang cukup ya, nggak sedikit sebenarnya, rally-nya lumayan di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk si initial jobless claim, dan yang terakhir itu akan ada satu data lagi ya untuk US yang penting adalah Philadelphia Fed Manufacturing Index. Nah, di sini harapan kita sama ya, dia lebih rendah daripada forecast harapannya karena higher than expected reading should be taken as positive or bullish. Kita ingin bearish untuk USD ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ekonomi kalender kita pada hari ini. Cukup penuh, ada 3 data dan bisa dibilang cukup penting semua. Tapi arguably menurut gue yang paling penting adalah initial jobless claim. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke data kemarin ya. Bukan kemarin, besok ya. Untuk data besok kita bisa di sini cenderung santai ya. Dari US nggak ada yang terlalu penting. Paling ada di sini ya, dari reserve balance with Federal Reserve Banks. Ya, tapi cenderung semuanya bintang 2. Jadi bisa dibilang untuk besok lebih fokus ke TA. Untuk hari ini buat lo yang mau buka posisi futures ekstra hati-hati kalau sudah dekat jam setengah 8. Kalau sampai masih belum kena target TP juga mungkin bisa TP duluan. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin dulu mengenai news ya. Untuk news di sini simple ya sebenarnya. Yang menjadi salah satu penyebab Bitcoin mulai lagi melemah secara harga adalah karena ini ya. Binance baru saja menghentikan withdrawals dan deposit untuk para klien di UK atau United Kingdom. Kenapa bisa seperti ini? Apakah ini salah Binance? Enggak ya. Sebenarnya yang jadi salah ya sebenarnya ya pemerintahan dari UK itu sendiri ya. Karena mereka mulai membuat aturan baru sehingga para bank itu susah untuk bisa bekerja sama dengan Binance. Ya, maka dari itu akhirnya ya kita bisa lihat sendiri ya. Jadi withdrawals dan depositnya
ya sampai sekarang sih dihentikan ya, kemungkinan besar akan benar-benar dihilangkan. Tapi seingat gue untuk P2P masih bisa jalan ya. Tapi ini tentunya berita yang nggak terlalu bagus dan akhirnya ngefek juga ke harga secara langsung ya. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin soal ini apa namanya MVRV score ya. Sebenarnya buat lo yang sering dengerin on chain, kemungkinan besar sudah bisa dibilang ya sudah sering denger lah mengenai ini. Dan apa namanya mungkin data-data sebelumnya ada yang bertanya, "Bang, ada yang lebih panjang nggak sih datanya?" Nah, kalau kita di sini ternyata ada. Ya, kita biasanya bahas di 2020 ya. Nah, kalau kita beli di sini, jual di sini, profit ya. Tapi Bang, sebelum-sebelumnya profit juga nggak? Kalau kita lihat secara historically, kalau lu beli di saat harga itu sedang di dalam daerah buy di sini di bawah dari 0, ini really good ya dari 2016 ya. Sorry, 2015 di sini, 2012, 2020, 2019. Apabila lu akumulasi di daerah sini ya secara long term ya, nggak sehari dua hari, tapi secara long term kita profitable ya. Dan salah satu yang bisa kita pertimbangkan juga untuk menjadi target TP kita adalah apabila MVRV-nya ini sudah kena di daerah di atas dari 3,7 di sini ya. Nah, jadi sell di sini, buy di sini gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak akan cuma pakai ini doang indikator untuk beli untuk menjadi ya bisa dibilang position trader. Gue tetap akan pakai juga di tengah-tengah sini. Gue nggak akan wait, tapi gue juga akan melakukan TA lain gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke Bitcoin secara TA ya. Untuk TA-nya sayangnya dia gagal mempertahankan 24.495 sebagai support dan daily close di bawah dari 49.000 di bawah dari 24.495 ya. Sangat disayangkan. Tapi ya sudah ya. Dia kemarin juga peningkatannya sudah cukup ekstrim. Jadi ya jebol sekali seperti ini nggak apa-apa lah ya. Nah, selanjutnya, menurut gue yang lebih penting untuk Bitcoin adalah di weekly. Ya. Semoga saja di weekly-nya pada hari ini ya. Bukan pada hari ini, tapi pada minggu ini lebih tepatnya ya. Harapan gue adalah dia itu bisa weekly close di atas dari MA50. Kalau itu bisa terjadi, arguably secara persentase kemungkinan Bitcoin lanjut bull run itu signifikan lebih besar ya. Dan otomatis juga kalau dia bisa weekly close di atas dari 50, berarti juga dia mantul di bull support band, which is really good juga gitu ya. Nah, jadi overall seperti itu untuk Bitcoin ya secara overallnya ya, untuk secara makro dan mikronya. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Harapan kita untuk indeks dolar sih simple ya. Tapi sayangnya kemarin gagal, yaitu adalah dia menembus MA50. Ternyata kemarin malah mantul dan menembus struktur 104,13 dan MA20 juga. Ya, jadi ya, not doing really good ya. PR-nya ngapain? Ya, anggaplah seperti ini. Mungkin dia membuat suatu lower low, di sini akan membuat suatu lower high dan lanjut lagi membuat lower low. Jadi PR-nya buat lower low dan daily close di bawah dari MA50, kalau bisa juga di bawah dari 103,13. Jadi kurang lebih seperti itu untuk untuk makro kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai Bali Meta, tapi seperti biasa gue harus disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice, tapi untuk edukasi ya. Dan selain dari itu, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa ya, pada hari ini kita akan ada AMA dengan BitGet ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk bisa mendapatkan total hadiah sebesar 100 USD untuk 5 pertanyaan terbaik, jangan lupa untuk bisa nanti ikutan ya. Oke, dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan ada berita bahagia bagi kalian yang promo hunter, karena sekarang Bybit sedang ada event baru buat lo yang tinggal di Philippines, Indonesia, dan Thailand. Nama eventnya adalah Roda Keberuntungan. Dulu sudah pernah ada, sekarang ada lagi. Keren banget ya, dan kalian bisa memenangkan peluang 100% ya, berbagai macam hadiah yang ada di sini ya. Yang pertama ada token senilai 41.000 USD totalnya ya, iPhone 14, Smart TV, dan motor Yamaha. Lebih spesifiknya adalah kalian bisa memenangkan satu hadiah utama 10.000 USDT, ini artinya sekitar 150 juta ya. 3 motor Yamaha, 3 iPhone 14, 5 Smart TV, dan token senilai 31.000 USD. Ada macam-macam di sini ya. Cara bermainnya sangat simpel. Ini seperti undian ya. Undian yang otomatis virtual di sini ya. Nanti kalian tinggal kumpulkan tiket sebanyak mungkin ya dengan berbagai macam cara di sini ya. Nah, semakin banyak tiket yang kalian dapatkan, semakin sering juga kalian bisa mencoba untuk memutarkan si undian ini ya.
really cool. Sekali lagi kriteria untuk partisipasinya gampang banget. Yang pertama pastikan lu dari Indonesia, Thailand atau Filipina, dan yang kedua hanya untuk pengguna yang sudah KYC. Ya, jadi harus KYC dulu, jangan lupa ya. Caranya gampang, gampang banget. Yang pertama, kalian bisa mendapatkan 2 tiket undian berhadiah dengan melakukan deposit perdana dan deposit total itu lebih dari 50 USD. Gampang banget ya. Lalu bisa dapat 1 tiket lagi apabila kalian trade token tertentu lebih dari 50 USD. Detailnya kalian bisa lihat di sini token apa aja. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah lagi apabila mendapatkan atau lebih tepatnya spot trading volume-nya melebihi 2000 USD. Dan juga bisa dapat 1 lagi tiket apabila spot trading lebih dari 20.000 USD. 1 tiket lagi untuk perdagangan derivatif lebih dari 20.000 dan banyak lagi ya. Jadi lagi-lagi untuk dapat tiketnya awalnya gampang banget ya, otomatis makin kesini makin susah. Tapi otomatis dengan hadiah seperti ini tentunya tetap menarik ya. Jadi buat lo yang mau ikutan jangan lupa untuk bisa cek link referatif di bawah dan selalu trade di Bybit. Oke, dan seperti biasa kita akan mulai dulu dengan Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa di sini Bitcoin gagal mempertahankan 24.495. Berarti untuk buy limit pertama kita sudah kena di sini ya. Jadi untuk buy limit pertama sudah kena, buy limit kedua belum ya, tapi wicknya sudah mendekati dan buy limit ketiga masih lumayan jauh di sini di 23.025. Jadi yang tersisa sekarang tinggal di 23.763 dan di MA50 yang sekarang ada di angka 23.000 lebih 51 USD. Itu untuk posisi spot. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama pada 24.495 sebagai resisten ya. Tinggal kita lihat besok nih. Andaikan Bitcoin daily closing di bawah dari 24.495, kita bisa buka limit posisi short besok ya. Sekali lagi dengan syarat dia daily close-nya besok jam 7 pagi itu di bawah dari 24.495 ya. Retest kedua di sini kita bisa buka posisi short. Target TP-nya adalah 23.763. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di sini. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 24.495. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa di sini dia juga sama-sama seperti Bitcoin jebol. Jadi buy limit pertama sudah kena, tetapi di sini Ethereum berbeda dengan BTC. Buy limit kedua juga kena walaupun hanya dengan wick saja. Jadi buat lo yang akumulasi di 2 tempat ini harusnya kalau digabungin keadaannya sedikit profit lah harusnya ya. Keuntungan dari sini harusnya bisa menutupi sedikit kerugian di sini ya. Itu untuk posisi spot buy limit 1 dan 2. Untuk buy limit ketiganya masih di MA20, masih cukup jauh ya. Jadi untuk sekarang bisa pertimbangkan buy limit kedua di sini dan buy limit ketiga di sini MA20 ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini Bitcoin sudah melakukan Ethereum sudah melakukan retest pertama di resisten 1660. Kita lihat besok. Andaikan Ethereum besok daily close-nya masih di bawah dari struktur 1660, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short alias limit posisi short lebih tepatnya ya. Sini lagi retest kedua, kita bisa buka di sini dengan target TP kita di 1623. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1660. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini buy limit pertama kita masih bertahan dengan cukup kuat setelah 3 hari berturut-turut di retest. Ya, jadi buat lo yang sudah akumulasi di sini sampai sekarang masih profit ya, which is good. Nah, selanjutnya untuk buy limit kedua kita spesifiknya untuk kemarin kena ya. Jadi buy limit 1 dan 2 kena ya, walaupun yang kedua hanya wick saja. Dan berarti buat lo yang sudah akumulasi di tempat sini sudah profit. Nah, buy limit ketiga masih belum kena yaitu di daerah 296,8. Jadi yang kita bisa lakukan hari ini, buat lo yang ketinggalan bisa buy limit 1, 2, dan 3. Buy limit 150, buy limit kedua di 301,7, dan buy limit ketiga di 296,8. Itu untuk spot. Untuk posisi future sudah terjadi posisi long di sini ya, karena retest 1, retest 2. Pada hari ini tentunya masih dalam keadaan profit. Target TP konservatif bisa pertimbangkan di upper band yang sekarang ada di angka 317,3. Untuk posisi shortnya masih cukup jauh, jadi kita belum bahas dulu. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Ya, untuk Matic kita bisa di sini untuk buy limit pertama sudah kena di sini ya 50 ya, dan bahkan tembus juga.
Buy limit kedua juga kena di sini $1 lebih 12 sen. Yang tinggal tersisa sekarang adalah buy limit ketiga kita di $1 lebih 2 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot. Yang tersisa hanya tinggal $1 lebih 2 sen. Untuk posisi futuresnya, congratulations buat lo yang sudah buka posisi short di sini ya. Retest 1, retest 2, kalian sudah dapat posisi short di sini. Target TP buat konservatif di 20 kena, dan target TP buat yang agresif pun di $1 lebih 12 sen kena. Ya, mungkin yang sedikit kurang beruntungnya adalah posisi long kalau lo buka di sini juga. Karena kemarin ada retest 1, retest 2 juga ya. Nah, jadi itu untuk posisi short ya. Untuk posisi longnya, sayangnya kemarin tembus dari struktur ini, maka jadi masih jauh ya. Jadi kita nggak usah bahas dulu lah. Ya, tinggal kita lihat besok apakah dia akan reclaim lagi dan retest 1, retest 2 atau tidak. Kalau bisa seperti itu ya lanjut posisi long. Tapi for now belum ada. Oke, dan sekarang kita geser ke Cosmos atau Atom ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, buy limit pertama kita secara spot sayangnya jebol ya. Dia jebol $13 dan bahkan daily close-nya itu signifikan di bawah. Jadi buat lo yang akumulasi di sini secara spot sedikit rugi, tetapi di waktu bersamaan wick-nya mencapai ke buy limit kedua dan ketiga. Jadi untuk buy limit kedua dan ketiga dua-duanya sudah profit. Jadi in theory harusnya antara plus-plus atau untung dikit kalau dari tiga posisi ini. Tapi kita nggak usah pikirin ya, karena ini lagi-lagi spot adalah untuk jangka panjang. Dan yang sekarang kita bisa lakukan, buy limit pertama itu di sini MA200 atau MA20, dan buy limit ketiga kita di $11 lebih 74 sen. Buat lo yang belum kemarin sempat akumulasi. Untuk posisi futuresnya, buat lo yang sudah buka posisi short karena retest 1, retest 2 di MA50, congratulations ya. Mau lo konservatif, mau lo agresif, semuanya kena di sini ya. Nah, untuk posisi long mungkin yang kita bisa pertimbangkan for now adalah kalau sampai terjadi retest lagi kedua pada hari ini di angka, bukan di angka, tapi bukan di struktur juga ya, di moving average, di moving average 200 atau 20. Kalau terjadi yang kedua kali, ini adalah konfirmasi. Maka kita bisa buka posisi long dengan target TP di $13. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Atom pada hari ini ya, dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Ya, dan jangan lupa untuk kalian yang ingin bisa mendapatkan hadiah total mencapai 100 USD ya, jangan lupa nanti besok hari ini kita akan mengadakan AMA dengan BitCat. Ya, tinggal kalian siapkan pertanyaan terbaik ya. Nah, 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan total hadiah sebesar 100 USD. Dan jangan lupa juga jangan over leverage dan juga jangan pakai uang panas. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.